Ketika saya menanam benih tanaman, saya akan mencari terlebih dahulu tempat, yaitu yang berisi metan yang sekiranya baik untuk ditempatkan mungkin di suatu wadah, ya, agar bibit atau benih yang saya tanam itu bisa bertumbuh dengan baik seperti yang saya harapkan. Dan selanjutnya saya akan pelihara dan cek rutin apakah pertumbuhannya itu mengalami gangguan, misalnya tunasnya dimakan hama atau terkena hempasan angin. Bahkan jika bibit itu saya tanam di area terbuka, mungkin tiba-tiba bisa terkena hujan yang mungkin saya tidak ketahui karena hujan datangnya itu kan tiba-tiba. Seperti halnya bibit iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang sudah saya terima melalui baptisan kudus. Saya harus memelihara bibit iman itu agar bertumbuh untuk membangun iman saya, membentuk pola pikir saya dengan benar. Bibit iman saya tidak akan bertumbuh dengan baik tanpa pengajaran iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang benar dan lurus. Pengajaran iman Kristen yang benar itu akan meneguhkan iman Kristen umat percaya. Perjumpaan saya dengan Kristus di tahun 2003 adalah awal bagi saya untuk ditunjukkan kepada jalan kebenaran yang memang sebelumnya saya mencarinya. Meskipun waktu itu saya belum mendapatkan pengetahuan yang lengkap siapakah Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Tetapi perjumpaan saya dengan Kristus waktu itu menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapi situasi-situasi sulit yang saya hadapi, di mana saya bergumul sendirian. Saya tidak tahu harus bertanya kepada siapa, karena mungkin saya tahu bahwa saya tidak percaya terhadap orang-orang sekitarnya, karena saya tidak yakin kepada mereka akan memberikan jawaban yang tepat. Saya dihadapkan pada peristiwa-peristiwa hidup, seperti halnya benih tanaman yang saya tanam itu, yang kemudian tumbuh, bertunas, dan pada usia tertentu tentu saya akan memindahkan di tempat yang lebih baik lagi, agar tunas tersebut mengalami pertumbuhan yang lebih baik dan kemudian dipelihara sehingga dia akan menghasilkan buah atau bunga yang banyak jika itu tanaman hias. Demikian juga bibit iman saya kepada Kristus mulai dan bisa bertumbuh dengan baik, kuat, dengan menerima pengajaran iman yang saya peroleh dari Gereja Ortodoks Indonesia melalui pengajaran Romo Daniel dan melalui buku-buku iman ortodoks yang saya pelajari selama ini. Setiap umat percaya memang harus bertanggung jawab terhadap imannya, yaitu dengan memelihara imannya tersebut selama hidupnya. Tentu saja setiap umat percaya tidak sendirian untuk memelihara imannya, karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri umat percaya. Memelihara iman dengan laku tobat untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi, iman tidak perlu dibentengi, tetapi harus dipelihara dengan taat kepada Tuhan sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan, sehingga kehendak Allah tercapai untuk menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah, seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan, iman saya semakin diteguhkan dengan pengajaran-pengajaran yang benar dan lurus, sehingga saya tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang bisa menggoncangkan iman saya. Jadi, Yesus Kristus adalah memang jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur pada Bapa di surga karena telah memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, sehingga saya bisa fokus menjalani hidup ini. Semoga Anda juga tercerahkan dan semakin diteguhkan iman saudara kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati semua umat manusia.